kalau dia ternyata sewaktu pendakian subuh-subuh tadi, dia juga melihat tuh sosok pocong yang segede bus yang lagi ada di atas jurang. Dan dia bilang lagi kalau dia juga ngelihat barisan senter dari arah bawah yang mau naik, tapi nggak sampai-sampai. Yang dibilang Asep barisan tentara Jepang waktu itu tuh teman-teman. Dan ternyata itu alasannya kenapa Tom ini kok pengennya buru-buru naik terus, buru-buru pengen nyampe puncak, karena dia nggak kuat tuh melihat sosok-sosok itu. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalamannya Rangga ketika dia mendaki ke Gunung Prau bersama dengan istrinya. Nah, di gunung itu dia sempat tuh melihat pocong, tapi ini bukan pocong yang kayak biasanya. Pocong ini ukurannya tuh bener-bener gede, seukuran bis kapasitas 40 orang. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Kisah ini terjadi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Saat itu Rangga dan istrinya berniat buat mendaki ke Gunung Prau. Tapi sebelum naik ke gunung, mereka nyempetin dulu nih pergi berwisata mengelilingi Dieng. Di sana mereka nyewa guide private gitu ya, private guide atau pemandu pribadi buat nganterin mereka menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di Dieng. Dan sekalian nih, nanti guide itu juga lah yang bakal nganter mereka mendaki ke Gunung Prau. Singkat cerita, ketika udah puas jalan-jalan nih, muter-muterin Dieng, mereka dijadwalin, Rangga sama istrinya ini dijadwalin jam 2 pagi buat dijemput sama guide tersebut. Guide-nya ini ada 2 orang, Asep sama Alan. Jam 2 dini hari, sesuai jadwal, Asep sama Alan pun datang ngejemput Rangga sama istrinya di penginapan. Di mobil, ketika perjalanan menuju ke base camp Prau, Rangga sama istrinya ini dikasih tahu jangan sompral. Rencananya mereka mulai mendaki ini sekitar jam 3 pagi, biar nanti ketemu sunrise atau matahari terbit. Rangga sendiri cuma nurut-nurut aja sama apa yang guide itu bilang. Ya maklum lah, itu adalah pendakian pertamanya dia, dan dia ini belum tahu apa-apa. Setibanya di base camp Prau, Asep sama Alan pun langsung ngurus simaksi dan segala macemnya. Setelah semuanya udah selesai, udah siap sesuai rencana yang tadi pada pukul jam 3 pagi, dimulai tuh pendakian. Baru awal-awal pendakian aja, si Rangga ini udah mual-mual tuh. Dia mikir nih, mungkin emang karena dingin dan karena kaget dibangunin terus langsung disuruh naik gunung. Dengan kata lain, ya belum biasa gitulah. Mereka terus jalan tuh sambil bercanda-canda biar capeknya ini nggak begitu terasa gitu. Di tengah-tengah perjalanan, mereka ketemu nih sama rombongan dari Bintaro, 2 cewek dan 3 cowok. Rangga dan rombongan itu sempat ngobrol-ngobrol bentar tuh sama rombongan dari Bintaro ini. Sampai akhirnya Rangga dan rombongan pamit buat duluan. Mereka jalan tuh sampai mereka ketemu sebuah warung. Di situ mereka jajan-jajan dulu, makan semangka, ngopi, ya nyantai-nyantai aja lah. Dan gak lama kemudian rombongan dari Bintaro ini nyusul mereka lagi. Rombongan dari Bintaro ini kita sebut aja namanya Tom, Roy, sama Dimas. Dengan cewek itu namanya Nina sama Dina. Rombongannya Rangga pun akhirnya mutusin buat
naik bareng sama rombongan dari Bintaro itu. Setelah selesai ngemil, istirahat dan segala macem, akhirnya mereka lanjut pendakian lagi tuh. Dan waktu itu masih belum terjadi apa-apa. Sampai di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 3, mereka sempat istirahat nih di tengah jalur. Waktu itu udah sekitar jam 4 subuh. Di situ tiba-tiba kayaknya Angga, si Alan, ini bercanda. Tapi bercandanya ini sompral. Dia bilang sambil ketawa-ketawa gitu ke Rangga, "Bang, kalau lagi istirahat gini lucu kali ya. Ada pocong gelinding dari atas ke bawah. Terus dia berhenti gelindingnya di depan kita. Bakalan langsung aku kasih rokok tuh pocong." Ngedenger itu Rangga cuma ketawa-ketawa dan dalam hati dia bilang, "Nih orang bilang jangan sompral, tapi dia sendiri sompral." Setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka pun ngelanjutin pendakian lagi. Dan di sini dimulai tuh horornya. Jadi, selama pendakian itu Rangga dan rombongannya ini selalu diiringi sama suara-suara burung. Ada 2 suara burung tuh. Yang satu Rangga nggak tahu itu burung apa. Dan yang satu lagi, burung ini kalau menurut orang-orang tua zaman dulu, kalau burung ini bunyi, tandanya bakalan ada yang meninggal. Ngedengar suara 2 burung itu aja enggak udah merinding. Setelah 30 menit mereka jalan gitu ya, mereka pun mutusin buat istirahat lagi. Nah, pas lagi istirahat gitu, guide-nya Rangga, kali ini si Asep, ngelihat ke arah bawah. Dan di situ dia bilang, "Wah, banyak senter naik nih. Tentara Jepang tuh." Rangga di situ langsung kaget dan bingung. Tentara Jepang? Nih orang beneran apa bercanda sih? Asep di situ bilang lagi, "Iya, tentara Jepang, Bang. Yuk kita naik buruan." Tapi tetap aja mereka-mereka ini belum gerak sama sekali. Karena masih pada pengen istirahat waktu itu. Masih pada ngos-ngosan. Jadi mereka-mereka ini duduk di jalur yang lumayan terjal. Rangga yang lagi duduk menghadap ke arah bawah gitu ya, ke arah turun. Nah, pas Rangga lagi duduk menghadap ke arah bawah sambil ngerokok dan masih ngos-ngosan gitu ya, entah kenapa dia nih tiba-tiba nengok ke arah kanan. Kayak ada yang narik perhatiannya gitu dari sebelah kanan. Dan di arah kanan itu samar-samar dia ngelihat di atas jurang ada kayak putih-putih panjang gitu. Dan itu ukurannya gede banget. Tapi masih samar-samar tuh. Dia nganggep mungkin itu kabut atau awan. Setelah itu si Rangga ini balik lagi ngadep ke arah bawah. Gak lama kemudian dari arah kanan kayak ada yang manggil-manggil gitu. Rangga rasanya pengen banget nengok lagi ke arah kanan. Dan akhirnya dia nengok lagi tuh ke arah kanan. Dan langsung kaget dan bengong dia. Ternyata yang putih-putih tadi itu bukan kabut ataupun awan, tapi pocong. Jelas banget itu pocong. Iketannya tuh yang ada di atas kepalanya ini agak miring ke kanan. Cuman pocong ini bukan pocong biasa. Pocong ini ukurannya tuh gede banget. Itu pocong kira-kira gedenya seukuran bis kapasitas 40 orang. Gede banget kan? Cuman di situ Rangga nggak panik ataupun takut. Dia cuman terpana dan bengong aja gitu waktu ngeliat pocong itu. Dalam hati dia bilang, "Sialan nih Alan. Dia yang bercanda pocong, aku yang dikasih lihat." Gak berapa lama kemudian gitu ya, mereka pun ngelanjutin perjalanan lagi. Kali ini Tom yang dari rombongan Bintaro jalan duluan di depan, jadi leader. Rangga dan rombongan yang lain jalan di belakangnya dia. Dan si Asep ke bagian paling belakang, jadi sweeper. Tom bilang di situ,
Ayo jangan lama-lama, cepat naiknya biar nggak ketinggalan sunrise. Waktu dia ngomong gitu, mukanya ini kelihatan panik gitu. Rangga di sini masih belum curiga. Dia cuma mikir mungkin karena emang capek aja, dan si Tom ini pengen cepet-cepet nyampe puncak biar bisa istirahat. Setiap kali Rangga ini teriak minta istirahat, Tom selalu bilang, "Iya bang, aku liatin dari sini ya, jangan lama-lama." Singkat cerita, setelah beberapa jam menempuh pendakian, sampai tuh mereka di puncak perahu. Mereka nikmatin tuh sunrise. Setelah puas foto-foto dan segala macem, mereka langsung turun lagi bareng sama rombongan dari Bintaro itu. Masih tetap gitu ya. Jadi mereka ini nggak ngecamp. Di perjalanan turun itu, Alan yang jadi leader kali ini. Diikutin istrinya Rangga. Jadi ini si Alan, istrinya Rangga, baru si Asep di bagian belakang. Nah, rombongan asal Bintaro ini ada di belakang rombongannya si Rangga. Karena Rangga dan rombongannya ini turun cepet banget, rombongan asal Bintaro ini ketinggalan. Sampai-sampai mereka udah nggak kelihatan tuh di belakang. Alan di situ bilang, "Udah bang, ntar mereka kita tungguin di warung bawah aja yang kemarin kita ngopi-ngopi itu." Akhirnya mereka lanjut terus tuh perjalanan turun. Gak lama kemudian, gak tahu gimana ceritanya, salah satu anggota dari rombongan Bintaro, yaitu si Roy, berhasil nyusul rombongannya Rangga sambil lari kayak orang yang lagi panik gitu. Rangga terus nanya ke Roy, "Kenapa?" Roy di situ bilang, "Itu bang, si Nina pingsan. Sebelum pingsan dia nangis-nangis minta sate padang dan matanya melotot ke arah Tom." Nah, Roy di situ bilang lagi kalau dia turun itu mau manggil ranger yang ada di base camp. Rangga di situ cuma bilang, "Iya, hati-hati." Dan Roy pun lanjut turun ke bawah. Ketika Rangga dan rombongannya udah mendekati warung yang semalam, mereka ketemu lagi nih sama si Roy. Dia sekarang udah bawa 2 orang ranger naik ke atas. Rangga di situ bilang ke Roy, "Roy, kita tunggu di warung ya." "Oke bang, siap." Singkat cerita, Rangga dan rombongannya pun tiba di warung sekitar 1 jam kemudian. Pas lagi asik-asik ngerokok, ngobrol-ngobrol, Rangga lihat ada yang dateng nih dari arah naik. Dan ternyata itu si Tom. Rangga ngelihat Tom ini jalan sambil dipegangin ranger. Mukanya itu pucet banget. Dia terus digandeng tuh sama ranger itu sampai ke warung. Sesampainya Tom di warung, Rangga ini langsung mesenin dia teh. Setelah itu Rangga nanya, "Tom, gimana ceritanya si Nina?" Tom nggak ngejawab perihal Nina, tapi di situ dia cerita kalau dia ternyata sewaktu pendakian subuh-subuh tadi, dia juga ngelihat tuh sosok pocong yang segede bus yang lagi ada di atas jurang. Dan dia bilang lagi kalau dia juga ngelihat barisan senter dari arah bawah yang mau naik, tapi nggak sampai-sampai. Yang dibilang Asep barisan tentara Jepang yang waktu itu tuh teman-teman. Dan ternyata itu alasannya kenapa Tom ini kok pengennya buru-buru naik terus. Buru-buru pengen nyampe puncak. Karena dia nggak kuat tuh melihat sosok-sosok itu. Jadi Tom ini ngaku kalau dia ini bisa melihat hal-hal kayak gitu. Dan burung-burung yang didengar sama Rangga pas awal pendakian, menurut Tom ini suara-suara burung itu sebenarnya adalah suara kuntilanak yang terbang di atas mereka, ngikutin sepanjang pendakian. Pas rombongan mereka berhenti, kuntilanak itu juga ikut berhenti. Dia bertengger di atas pohon. Ketika rombongan mereka mulai jalan lagi, kuntilanak itu juga ikut jalan lagi, terbang di atas mereka. Jelas rombongan Rangga ini langsung kaget dong dengar penjelasannya Tom. Cuman alhamdulillahnya istrinya Rangga ini sama sekali nggak diganggu selama pendakian itu. Setelah itu Tom bilang lagi, "Aduh, kepalaku pusing banget bang. Aku nggak kuat nih."
juga mual banget. Si Nina udah deket nih bang, dia nggak mau deket sama aku. Makanya aku dituntun turun duluan sama Ranger. Aku turun duluan ya. Akhirnya turun duluan tuh si Tom ke arah base camp. Dan bener aja, belum nyampe 10 menit Tom ini turun, dateng tuh Nina yang lagi dipopong sama Ranger dan teman-teman yang lain. Nina pun dibawa masuk ke warung itu. Setibanya di warung, Rangga ini nanya, "Gimana Nin? Udah enakan?" Nina cuma ngangguk dan bilang kalau dia udah enakan. Cuman yang menarik nih, dia ini masih tetap minta-minta sate padang ke Dimas. Dan cara mintanya ini udah kayak anak kecil yang lagi minta-minta mainan tuh sama ibunya. Ngerengek-ngerengek gitu. Pada akhirnya mereka semua pun jalan turun lagi, balik ke arah base camp. Sepanjang perjalanan turun itu, si Nina ini masih tetap aja terus-terusan minta sate padang. Mungkin dia masih ketempelan setan yang ngidam sate padang kali ya. Singkat cerita, setibanya di base camp, rombongannya Tom pun dibawa ke rumah salah satu warga yang ada di situ buat menetralisir si Nina. Akhirnya mereka pun berpisah di situ gitu ya, antara rombongan si Rangga sama rombongan dari Bintaro ini. Dan Rangga sama istrinya pulang. Di perjalanan pulang dengan menggunakan kereta gitu ya, Rangga ini nyempetin nge-DM si Tom nih. "Gimana temen-temen? Aman nggak?" Dan Tom ngejawab kalau sekarang semuanya udah aman. Dan sebentar lagi dia sama teman-temannya bakalan pulang ke Jakarta. Udah segitu ya teman-teman, cerita dari pengalaman horornya Rangga dan istrinya waktu mereka ini naik ke Gunung Prau. Dan mereka ini ketemu sama pocong yang ukurannya ini gede banget. Dan sampai-sampai salah satu dari rombongan yang mereka temui di sana, rombongan dari Bintaro, ini salah satu orang di timnya mengalami kesurupan. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam hal rezeki gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.